Round 4 makin mengerikan. 5 pemain keturunan dipertimbangkan gabung Timnas Indonesia lewat naturalisasi. Siapa saja? Timnas Indonesia memerlukan gaya sepak bola Jose Mourinho di ronde 4 Piala Dunia. Waduh, FIFA disebut batalkan kemenangan Timnas Indonesia lawan China, Bahrain, dan Arab Saudi. Ada apa? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Arab Saudi, rival Timnas Indonesia dalam berebut tiket Piala Dunia 2026 makin siap dan terasa setelah melaju ke perempat final Gold Cup atau Piala Emas CONCACAF 2025. Tim yang ditahan 1-1 di Jeddah dan ditekuk 2-0 di Jakarta oleh Timnas Indonesia itu kini berhadapan dengan lawan tangguh lainnya di Gold Cup. Tim asuhan Hervé Renard itu akan menghadapi Meksiko dalam perempat final di State Farm Stadium, Glendale, Arizona, Amerika Serikat pada Minggu 29 Juni pukul 9:15. Meksiko adalah tuan rumah bersama co-host Piala Dunia 2026 dengan AS dan Kanada. Meksiko memiliki ranking FIFA 17 persis di bawah Amerika Serikat. Jika menang atas Meksiko, tim berjuluk The Green Falcons peringkat 58 dunia itu akan bersua pemenang duel Panama versus Honduras. Bila berhasil lolos ke final, Arab Saudi memiliki kesempatan bertemu tuan rumah ketiga Piala Dunia 2026 yakni Kanada. Syaratnya, Kanada harus menyingkirkan Guatemala di peringkat final, lalu menang atas Amerika Serikat atau Costa Rica di semifinal. Dengan begitu, pengalaman Firas Al-Buraikan dan kawan-kawan akan semakin kaya sebelum mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu ini menjadi alarm bahaya bagi skuad Garuda di putaran keempat. Sebab Timnas Indonesia bisa kembali satu grup dengan Arab Saudi seperti di putaran ketiga lalu. Timnas Indonesia harus lebih siap daripada saat mengarungi ronde ketiga karena di ronde keempat Timnas Indonesia benar-benar akan menghadapi tim-tim kuat. PSSI sendiri dikabarkan sedang mempertimbangkan beberapa nama pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia di round 4. Mengingat ini adalah laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ada 5 nama pemain diaspora yang kabarnya sedang didekati oleh PSSI. Siapakah mereka? PSSI tak sekedar mencari pemain keturunan. Mereka mengincar pemain yang bukan hanya muda dan berbakat tetapi juga sudah terbiasa dengan ritme sepak bola modern. Hal ini membuat nama-nama seperti Lauren, Reno, dan Ethan dinilai cocok masuk ke dalam proyek jangka panjang skuad Merah Putih. Yang pertama, Laurent Ulrich merupakan salah satu pemain muda yang sedang naik daun di sepak bola Jerman. Ia bermain sebagai gelandang dan berstatus pemain VfB Stuttgart, klub Bundesliga yang terkenal rajin mempromosikan pemain akademinya ke tim utama. Lauren diketahui punya darah Indonesia dari pihak keluarganya. Meski belum pernah berkomentar langsung soal potensi dinaturalisasi, kabar tentangnya terus beredar di media tanah air. Usianya baru 20 tahun dan sudah mencatatkan menit bermain bersama tim utama Stuttgart. Kemampuan teknik, fisik permainan, serta latar belakang akademi yang kuat membuat Lauren dinilai mampu bersaing di Timnas Indonesia, terutama untuk proyek jangka panjang di sektor tengah. Berikutnya nama Rene Mans juga sempat mencuat pada akhir 2024 sebagai salah satu kandidat naturalisasi Timnas Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 dan kini bermain untuk Greuther Fürth 2 di Jerman. Ia memiliki tinggi 1,88 meter dan berposisi sebagai bek tengah. Menariknya, ia juga sempat membela Timnas Jerman U19 dengan 7 caps resmi. Fakta bahwa Reno lahir di Indonesia membuat proses naturalisasinya bisa lebih cepat. Usianya baru 20 tahun juga menjadi nilai tambah dalam rencana jangka panjang Timnas Indonesia. Selain itu ada Ethan Kohler. Ya, Ethan Kohler adalah pemain berdarah Bali Jerman yang kini memperkuat Werder Bremen 2. Ia lahir di Amerika Serikat pada 20 Mei 2005 dan memiliki tinggi badan 1,83 meter. Ethan Kohler adalah pemain berdarah Bali Jerman yang kini memperkuat Werder Bremen 2. Sama seperti Reno, Ethan juga berposisi sebagai bek tengah.
Sebelum bermain di Jerman, Ethan menimba pengalaman di Amerika bersama Auckland Roots SC. Ia tercatat tampil dalam 23 laga Bundesliga Regionalliga musim lalu dan sukses mencetak 2 gol serta 1 assist. Ethan juga punya catatan internasional bersama timnas AS U19 dan U20. Ia dikenal sebagai bek yang punya kemampuan membaca permainan dan disiplin posisi. Ketertarikannya untuk membela Indonesia disebut cukup besar. Langkah PSSI mengincar Ethan dinilai sebagai strategi tepat untuk memperkuat lini belakang Garuda dalam jangka menengah dan panjang. Kehadiran 3 nama ini mempertegas ambisi besar timnas Indonesia untuk terus bersaing di level internasional. Dengan usia yang masih muda dan jam terbang di Eropa, mereka bisa menjadi pilar penting regenerasi skuad. Selain mereka ada pula Pascal Struijk. Ya, Pascal adalah seorang pemain yang paling dinanti kehadirannya lantaran dia berstatus sebagai pemain kelas A atau grade A. Dan lagi, Struijk juga memiliki garis keturunan Indonesia yang jelas, yakni berasal dari kakek neneknya yang lahir saat masa kolonialisme Hindia Belanda. Lalu kedatangan Pascal nanti bisa langsung membawa dampak yang serius bagi timnas, terutama dampak positif dan mendongkrak ekosistem skuad Garuda pula. Yang kelima, Emiliano Jonathans. Nama Emiliano adalah salah satu di antara pemain keturunan yang namanya sudah lama masuk ke rumor pemain naturalisasi bagi timnas. Sempat dikabarkan santer namun perlahan menurun, lalu kembali santer lagi. Tetapi hingga saat ini Emiliano belum masuk ke sebagai pemain naturalisasi. Kendati demikian, pemain FC Utrecht ini tidak menutup peluang dan kesempatan membela Indonesia. Ia beralasan kuat bahwa kelak nanti akan menjadi seorang WNI. Nah, dari daftar kelima pemain naturalisasi baru itu, kiranya mereka bisa saja diproses naturalisasi pada saat menjelang round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantaran ada momen jeda internasional dan hasilnya seperti biasa, yakni PSSI bisa gencar menambah amunisi pemain baruan untuk mengikuti turnamen tersebut. Indonesia memerlukan mental dan cara berpikir Jose Mourinho dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. 2 tuan rumah untuk 2 grup yang masing-masingnya berisi 3 negara telah menjadi milik Arab Saudi dan Qatar. Tidak perlu banyak cerita soal fans timnas Indonesia yang mengklaim beberapa negara Sultan Timur Tengah telah dan akan kembali berbuat curang. Misal soal wasit seperti saat kerugian Garuda harus merelakan gol hantu penyeimbang dari sang tuan rumah Bahrain dalam lanjutan round 3 kualifikasi tersebut. Secara langsung dari hasil itu dan dari isu main mata AFC dengan para negara Sultan Timur Tengah sudah sangat mempengaruhi mentalitas pemain, bahkan para supporter dan pundit sepak bola tanah air. Indonesia memerlukan gaya sepak bola Jose Mourinho yang berani mengatakan dan mempertahankan kebenaran atas keresahannya dari hasil pertandingan berhawa keberpihakan seperti saat Bahrain melawan Indonesia. Sikap berani Jose Mourinho bahkan sampai membuat direksi Federasi Turki mundur massal. Dan gempar sepak bola Turki, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, apalagi dia legenda sepak bola Barcelona, AC Milan, dan Belanda harus bisa membawa kehormatan Indonesia. AFC atau negeri-negeri Sultan Timur Tengah sudah harus angkat topi. Istilah kata angkat topi kepada Indonesia atas keberanian Patrick Kluivert membabat keberpihakan. Percuma punya banyak diaspora dan pelatih kelas Belanda tapi masih takut lawan berbuat curang. Jose Mourinho juga telah mengajarkan bagaimana seseorang bertekad menjaga kehormatan skuadnya. Sementara itu, media Cina tiba-tiba menyebut FIFA membatalkan kemenangan timnas Indonesia melawan Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Ada masalah apa? Sampai-sampai FIFA disebut akan memberikan hukuman yang begitu berat bagi timnas Indonesia tersebut. Jika akhirnya FIFA benar-benar memberikan sanksi itu, maka timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026. Posisi timnas Indonesia ini nantinya akan digantikan oleh Cina untuk bersaing di round 4. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert saat ini memiliki banyak waktu untuk bersiap-siap dengan tantangan yang akan dihadapi di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim dari Asia Barat di round 4 tentu bukanlah hal mudah bagi timnas Indonesia. Ditambah lagi fakta bahwa AFC telah menetapkan bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilakukan di Qatar dan Arab Saudi. Sangat jelas, Qatar dan Arab Saudi akan diuntungkan karena para pemainnya sudah familiar dengan lingkungan sehingga tak perlu beradaptasi layaknya pemain timnas Indonesia.
Di tengah persiapan Timnas Indonesia menuju round 4, ada saja pemberitaan aneh yang ditujukan kepada skuad Patrick Kluivert. Kali ini, media Cina menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan dicoret dari round 4 oleh FIFA karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Timnas Indonesia disebut tak akan bisa bertanding di round 4 karena FIFA membatalkan kemenangan skuad Patrick Kluivert selama di round 3 kemarin, yaitu saat menghadapi Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Lalu ada masalah apa sehingga Timnas Indonesia diberikan sanksi yang begitu berat? Salah satu media Cina tiba-tiba mengungkit permasalahan yang terkait dengan proses naturalisasi kiper Timnas Indonesia Martin Paes. Menurut media Cina, ada dugaan naturalisasi Martin Paes tidak sah sehingga Timnas Indonesia akan mendapatkan sanksi berat karena telah melanggar aturan FIFA. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia terancam. Kiper asal Belanda Paes terungkap pernah bermain untuk Timnas Belanda, tetapi melanggar aturan dan bermain untuk Timnas Indonesia pada pertandingan penting babak 18 besar, tulis media Cina Sohu seperti dilansir tv1news.com. Apabila pelanggaran itu terbukti, maka FIFA disebut akan membatalkan kemenangan Timnas Indonesia selama round 3, yakni saat melawan Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Jika pelanggaran itu terbukti, hasil kemenangan Indonesia atas Cina dan pertandingan lainnya bisa dibatalkan. Poin Timnas Cina di grup yang sama bisa saja di-reset, bahkan peringkat akhir bisa saja diubah, tulis media Cina Sohu. Dalam kondisi ini, jelas Cina yang akan diuntungkan karena mereka jadi bisa lolos ke round 4. Namun, semua ini hanyalah tuduhan yang tidak terbukti. FIFA hingga kini tak menganggap naturalisasi Martin Paes sebagai sebuah pelanggaran. Di sisi lain, Cina memang masih berharap ada peluang bagi mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026.